Oke teman-teman semua, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan tips bagi teman-teman yang ingin merantau. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan. Nah tentunya ya teman-teman, ketika kita masih di bangku sekolah ataupun masih sedang kuliah ya, kita berangan-angan untuk mencari suatu pekerjaan yang layak buat kita. Tetapi kan teman-teman ya, perlu kita ketahui, hidup ini ternyata semakin lama semakin keras dan banyak permasalahan yang harus kita hadapi, tidak terkecuali ketika kita akan merantau. Oke, niat dari kita, keinginan dari kita ketika kita pertama kali lulus dalam sekolah dunia pendidikan itu adalah bekerja, tentunya di tempat-tempat yang bonafit ya teman, baik itu yang ingin jadi PNS, yang pengen kerja di perusahaan yang sangat besar atau yang sangat bonafit ya teman-teman. Nah itu menjadi suatu impian bagi semua orang. Nah tetapi setelah di perjalanan kita tidak bisa menganggap semua itu adalah enteng ya, karena semakin lama pekerjaan itu kan semakin sulit. Tentunya kita harus berani ya, berani mengeksekusi apa yang akan kita hadapi kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa lagi bermanja-manja, kita tidak bisa lagi mengharap semua dari orang tua. Nah ini adalah pengalaman saya sendiri teman-teman. Saya merantau itu sudah sangat lama sekali, artinya sudah lebih dari 15 tahun ya. Ketika dulu inginnya ketika merantau itu pertama adalah menyelesaikan pendidikan dulu. Nah setelah itu berpikir, setelah selesai pendidikan, setelah selesai kuliah ya teman-teman, ini ingin bekerja di satu instansi dan ingin mendaftar sebagai CPNS. Ternyata semua itu tidak semudah itu juga. Banyak pesaing kita, mungkin banyak yang lebih beruntung daripada kita. Kita harus bergelut di dunia kita sendiri. Nah ini yang perlu menjadi suatu perhatian bagi teman-teman semua. Apalagi merantau itu kita belum pernah sama sekali. Oke, kalau umpamanya kita mendaftar perusahaan ini, mendaftar di suatu PT ya, ataupun di pabrik-pabrik yang sudah kita tidak lanjutin dari awal ya teman. Umpamanya kita sudah mendaftar dari rumah. Sekarang kan lebih mudah ya teman, melalui dunia media online seperti itu. Bahkan mungkin ada kita bawa titip kepada teman-teman kita yang sudah ahli atau sudah mahir, sudah bisa menerobos ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Tetapi dalam satu pekerjaan juga teman, di dunia zaman sekarang itu tidak lagi seperti dulu, tidak lagi mudah untuk menjadi suatu karyawan tetap. Nah ini menjadi suatu PR kita sendiri. Nah menurut saya pribadi ya teman, saya juga pernah bekerja, bahkan pernah bekerja di suatu lembaga, pernah juga istilahnya bekerja di salah satu lembaga keuangan seperti itu. Artinya malang melintang ya teman-teman seperti itu. Tapi yang lebih dominan pada diri saya adalah salah satunya sekarang saya pas merantau di Kalimantan adalah berdagang ya teman. Karena dagang ini memang awalnya itu hal yang sangat malu di diri saya sendiri, karena pada saat itu ketika saya sedang pendidikan, sedang kuliah seperti itu kan, saya sudah mulai belajar untuk dagang ya seperti itu. Karena hal itu pun terdesak secara ekonomi, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut salah satu teman saya dagang seperti itu, dan rasa percaya diri saat itu memang benar-benar tidak ada ya teman. Tapi dengan keterpaksaan karena biaya hidup dan biaya pendidikan itu tidak ada, saya tidak mau itu harus saya lakukan seperti itu. Nah intinya tip ketika teman-teman ingin merantau ataupun di perantauan, yang salah satunya adalah kita harus mempunyai basic dulu. Basic itu adalah apa? Salah satunya adalah skill. Jadi ketika teman-teman di sekitar rumah teman-teman, di sekitar pendidikan teman-teman ada orang yang berjualan ataupun melihat pedagang kaki lima ataupun pedagang-pedagang kecil, ataupun kita sekarang tuh bisa belajar dulu di media sosial ataupun di seperti contohnya di YouTube atau lain seperti tutorial tentang kewirausahaan. Usaha itu adalah paling penting ya teman, karena kita bisa menciptakan suatu peluang usaha sendiri. Bahkan kalau kita bisa mengambil orang-orang menjadi karyawan kita, kita sudah sangat membantu, artinya mengurangi suatu pekerjaan. Walaupun ya teman-teman zaman sekarang itu juga susah sekali mengajak orang-orang yang memang bersifat jujur dan konsisten ya seperti itu. Tapi setidaknya diri kita sendiri ya teman, diri kita sendiri kita benahi, kita belajar menjadi seorang usaha. Jangan teman-teman langsung berpikir ya teman-teman bahwa usaha itu harus besar. Jangan dulu teman-teman berpikir harus usaha itu harus sesuai dengan pace kita. Umpamanya
oh saya ini sering di kantoran, saya ini sering bekerja di tempat-tempat menggunakan. Kemudian kita berpikir bahwa usaha yang saya lakukan harus sesuai dengan basic saya. Itu tidak seperti itu ya teman. Semua ada ritmenya, semua ada by step seperti itu teman. Jadi diawali dari 0, 1, 2, 3 seperti itu. Nah kalau memang itu rezeki teman-teman, otomatis disitulah akan semakin berkembang. Kenapa seperti itu? Ya saya memberikan suatu gambaran saja teman. Ketika teman-teman sudah bisa mengawali suatu skill, sudah bisa terlatih dalam suatu usaha, teman-teman mau merantau kemanapun itu tidak masalah, karena siap dengan segala sesuatunya. Umpamanya nih teman-teman dari Pulau Jawa ataupun dari Sumatera atau ke Kalimantan seperti itu, bekerja di salah satu instansi ataupun di perusahaan sawit atau apa, ketika di sana tidak betah, nah teman-teman, nah syukur-syukur teman-teman punya modal di sana, menangkap peluang. Oh toh saya bisa bikin umpamanya gorengan, saya bisa bikin pentol seperti itu ataupun lain-lain. Nah saya seperti itu teman, ketika awal merantau, karena saya sudah tahu, sudah punya skill, yaitu membuat roti goreng dan cakwe. Sebenarnya banyak juga seperti itu, tapi itu yang paling mudah, yang paling ringkas dan paling simpel untuk kita usaha. Jadi ketika saya merantau pertama ke Kalimantan seperti itu dan membuka usaha itu, walaupun tertatih-tatih ya tentunya teman-teman, apalagi kita belum pernah merantau ke yang jauh seperti ini kan, seperti itu. Tapi awal mulanya kita ikut orang dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kita di situ bisa mengumpulkan rezeki dan bisalah kita untuk membuat usaha di situ. Nah makanya saya berbagi pengalaman ini kepada teman-teman semua. Ketika teman-teman ingin mengawali perantau, jangan pernah malu, jadi hilangkan dulu gengsi. Saya juga seperti itu ya teman-teman, ketika masih usia-usia remaja itu sangat malu sekali ketika melihat teman-teman saya sebaya saya masih kesana kesini dengan sukaria, artinya seperti itu. Bahkan ketika saya kuliah seperti itu kan, teman-teman saya banyak waktu di luaran, artinya mereka banyak bersibuk kesana sini. Ya saya juga seperti itu artinya saya kadang-kadang ikut kalau memang ada waktu kan, tetapi memaksakan diri saya sendiri untuk menjauhi hal itu dan fokus terhadap apa yang kita lakukan, yaitu berdagang seperti itu pada saat itu. Dan tapi hasilnya apa teman-teman? Ketika kita kesulitan, teman-teman kesulitan mencari sebuah pekerjaan, kita bahkan memberikan suatu pekerjaan pada orang lain. Nah jadi itulah salah satu trik kita ketika kita masih di zona nyaman, masih di tanggung orang tua. Kita bersiaplah dengan mengasah pengalaman ataupun mengasah skill-skill kita, setidaknya satu pegangan. Umpamanya teman-teman bisa potong rambut ini, nah inilah diasah seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menjahit, kita bisa beli mesin jahit, kita keliling nanti. Yang penting jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi. Oke teman-teman, itu adalah satu persiapan ketika teman-teman ingin merantau. Dan di perantauan ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang yang walaupun statusnya di bawah, tapi mereka punya skill, dekatilah dan belajarlah di situ. Karena saya yakin semua orang pasti akan terbuka ketika kita punya niat untuk belajar, dan orang itu pasti akan memberikan semua ilmu pada kita. Disitulah kesempatan kita, dan kapan lagi kalau bukan diri kita sendiri untuk merubah itu. Karena kalau merantau tidak punya skill, itu akan menjadi seorang yang tidak jelas, dan akhirnya kita bersifat negatif di kampung orang dan merugikan orang lain. Itu sangat tidak terpuji ya teman-teman. Makanya dengan itu, kalau kita punya skill, kita punya rasa yang percaya diri terhadap diri kita sendiri untuk membangun suatu usaha, mempunyai ilmu yang bisa kita manfaatkan, bahkan kita bagikan pada orang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.